Sama kasih keterangan ada pintu. Nah, lagi saatnya sudahnya berbeda-beda. Kalau yang ini ya yang internasionalisasi. Pak, berarti yang internasionalisasi dimasukkan yang Kematangan profesional. kematangan Kami JPL yang kesekian. Oh, jadi disendirikan JPL-nya atau Kematangan mau profesional. Ada pecahnya, salah satunya futuristik gitu, internasional sama masa depan. Yang nomor ini sebenarnya kan ini juga masuk kategori Futuristik. keterampilan ya. Keterampilan. Ke profesional. Ya, keterampilan yang sifatnya umum kan. Iya. Yang rutin. Iya. Ini kalau misalnya ini mau maksudnya itu ya itu sudah cukup kena kan. Iya. Jadi mereka itu punya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi. Ini sudah ya. Iya. Nasional internasional forum-nya Iya. nanti. Iya. Itu nggak usah pintu, nggak usah pintu. Ekonomi nggak usah. Yang satunya itu tadi Tujuh Pak, coba. SDGs itu loh. Sing 7 penjajahan. Ini Pak ya saya bacakan ya ini kalau Itu untuk manajemen mutu dan analis tadi loh Bu. Mata kuliah itu. Ya sebenarnya masuk di atas. Masuk di atas. Lebokno jadi situ Tapi aja. cuma lembut. Itu. Ini yang JPL 8 itu apa? Ini masuk Kok standar mutu internasional juga itu? karena kita ada mata kuliah, ya itu tadi sih. Bisa. Iya. JPL-nya mau dipisah. Iya, masih bisa. Biar maksudnya clear aja gitu loh Bu. Biar nggak terlalu besar. Jadi CPL itu kan mau berapapun kan achievementnya dengan mata kuliah pokoknya kalau udah nyampe. saya gini Bu, Pak, kasus kita ini kan UIN dari Iya. tadi banyak titipan mata kuliah. Kalau CPL itu masih 8 itu wajar. Iya. Standar nasional kan 7. Iya. 7. Pokoknya udah lebih ke 10 ya. Iya. Enggak punya 8 oke lah Pak gitu. Sudah ya, 8 ya? Berapa? Ini sudah terakhir ini. Sudah 7 terakhir. Oh, sudah lagi di Habis. Takut. Ya. Weh. Sama kok. Kalau Iya. itu nanti ukurnya gampang Bu. Sekarang mana yang itu menunjukkan level KKMI. Berapa? Sudah. Iya. Yang Mana? menunjukkan level sub SNDD sudah loh. Sudah. Sudah. Yang menunjukkan level kompetensi tambahan sudah loh. Sudah. Yang menunjukkan level internasional Sudah. loh. Akuin. Sing tadi loh SDGs Mana atau SDGs? CPL SDGs. akuin. SDGs. CPL akuin. Belum ada Bu ya? SDGs belum loh. SDG belum. Untuk internasional. Berarti nomor 6 tambahnya SDGs. Nah gitu aja yang nomor Masukin tambah SDG nomor aja. 7. 7. Standar Tujuh apa? Ini Pak yang internasional. diakui ya nanti ditaruh bahasanya. Kita susun bahasanya. Sampai enter bisa, enter tik, ya masuk wolu SDGs bener wis. Oh. 8 SDG, 8 Ya apa SDG. sama botol di serang gitu. Oke. Jadi Pak ya yang terakhir mata kuliah pilihan namanya. Iya. Bilang konsultan, edupreneur itu sudah masuk belum? Sudah. Di atas yang profil 2 dan Ya. Lengkap wis. Dah, thank you. Wes. Oke. Dah. Ini SDGs ini disendirikan atau dijadikan? Enggak, bisa digabung atau bisa saya ini kan. Oke ya, yang penting ada ya. Enggak apa-apa, nanti saya sendirikan biar asesornya delok oh dua SDGs. Jadi di MPTK itu ada ini Bu, ada standarnya. Hmm. Sudah ada ini belum? Sudah dicengkram, sudah ada belum? Saya nggak ada, berarti centangannya kosong. Ya. Wes, lanjut. Entah jadi satu ataukah disendirikan. Oke. Bapak Ibu mau maaf saya lapar Pak. Gak ada snacknya tapi. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Bisa ada kopi. Sebetulnya ngene nih lho, Mbak. Kamu ini kan di Bakulan. Oke. Nanti setelah ini kita makan di mana gitu. Boleh. Kali urang ya Pak. Kali orang yang progresif. Ini apa ini? Kali ini BOK. Utawa itu dasar apa? BOK, Body of Knowledge-nya. Terus anu aja Mas. BOK dari profil mana? Yang tadi. Sudah tadi Sudah. masuk sama Corona loh. Sudah. CPL ini body knowledge apa? Sudah cukup. Terus ayo terus Langsung mata kuliah Bapak. mata kuliah. Bu, nanti setelah ini saya berharap BOK-nya nanti Iya. yaitu setelah masuk tolong di-upgrade menjadi roadmap penelitian dan roadmap Oke, roadmap nama? Penelitian dan GMPI Penelitian. Roadmap penelitian dan pengabdian. di konvergentif itu salah satu strateginya adalah roadmapnya harus sesuai dengan Body of Oh, iya. knowledge, ya.
Sehingga Pak Bali misalnya kan disebut Pak Bali punya mutu ya, mutu. Body of knowledge-nya ada apa enggak? Nanti Pak Bali kalau penelitian harus tentang Mutu. Body of knowledge itu enggak CPL, habis itu tiap CPL ada the body of knowledge sendiri-sendiri. Jadi namanya body itu begini. Ada kepemimpinan, ada manajemen, ada pendidikannya ada enggak? Keislamannya ada apa enggak di situ? ada. Ada. Kalau kamu nanti Ada. iya. Inklusi dan ekoteologi ada. Oh, masuk. SDGs Internasional Itu. tambahan SDGs mau anak SDGs sih. inklusi dan ekologi dan SDGs yang tak Oh, tahu. iya. Gitu aja. Inklusi dan ekoteologi itu sudah SDGs sebenarnya, cuma Iya. nggak komprehensif. Ya. Belum banyak ya SDGs nanti di situ. Jadi saya masih ingat waktu PA ditanya mana yang menunjukkan CPL general. Untuk GPA ya ada pendidikan anti korupsi, jadi maka tidak sekurangnya Sama sekalian di Bang Mali inklusi, gender bagaimana? ekoteologi dan SDGs. Allah, Mati Evi. tak kira bisa langsung. Jadi roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan body of knowledge tadi. Jadi untuk dosen terinformasikan. Dan jenengan analis kebijakan penelitiannya juga Ini sekebijakan. orang jaya sehingga nanti bikin LPS itu ono Bukunya. hasil penelitian sing dilakukan dari sumber. Nah kalau misalnya Semua. Mas Anggar kau sih Mas Anggar ya kepemimpinan. Kepemimpinan. Makanya sumber bacaannya harus banyak kepemimpinannya kan. Oke. SDGs banyak. Sehingga kemampuan pengetahuannya itu Kapan ngajar SDGs piye? didukung oleh karya Aku tuh kerja dan soalnya juga kerja kajian dan satu masyarakat. Ya, apa-apa. Jadi Pak terus itu ngajarin Ilmu perbintangan. ilmu perbintangan. Supervisi. 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 Penelitiannya tentang tubuh-tubuhan. Lah ini, Matematika. Itu sih tak Di sistem lewat. konvergen harus ada strateginya mas. Oh. Lah saya. lah Pak mau apa? Ndek iki yo IT yo penelitian. Ya, wes. Belas. Lanjut. Oh iya tadi. Boten penelitiannya itu loh Pak, body of knowledge tidak sesuai. Jadi ini turunan dari yang kemarin Pak MKU, MKKU Iki itu wis sama. disesuaikan universitas ya, Mas. Ya. Kok nggak langsung bikin omah MKU. Apa? kalau dia ngomong langsung. Oh, omah semesternya. Maksudnya CPL. Oh ini. Ini sudah. Ini ya sekarang ini MKU. Ini MKKU mata kuliah keuniversitasan. Ke. Jadi Berarti kami ke. kalau MKU kan mata kuliah ke. universitas. MKU mata kuliah kekhasan universitas. Mata kuliah kekhasan Oh beda ya, ada universitas. MKU, ada MK. KKU. Kalau MKU itu mata kuliah umum Pak. Iya, mata Atau umum. lain namanya mata kuliah umum wajib. Oh ya. Lah iki cuma ada di Indonesia di UIN, MKU, Asal MKKU. ya. Oke, Terus yang terus fakultas Kemarin karena tuh Bu maunya bahasa Arab, ilahi kabeh Bu. bahasa Arab. Kalau sering ngamuk-ngamuk. Terus masuk bahasa Arabnya gak ono saiki. Oh, Ada itu. Kalau dihapus Bu. Nah, Saya bilang, itu gimana apa? ya kan saya bilang mata kuliah titik 8 Pak. 8. 8 SKS dalam Tapi itu bisa jadi skill tambahan. 2 semester. Bahasa Arab umum dengan kosakata Arab, bahasa akademik dan komunikasi. Oh iya. Oke. Terus yang bahasa Inggris itu yang baru cuma 2 SKS nih Pak Ibu ya. Berarti hanya 4. Oh, sitoknya umum satu Akademik. Akademik. Tapi emang di universitas begitu ya? Ah iya. Bahasa Inggris 2 SKS. Kayaknya selain Pak Sakir aduh ngotot-ngotot presentasi. Oke. Kapasitas psikologi pendidikan. Ini untuk mata kuliah fakultasnya ada beberapa Pak Dekan yang tetap kapital selekta pendidikan. Ini tetap karena kita juga ini. Nah untuk psikologinya kemarin ini ya Bu ya, psikologi pendidikan dan bimbingan konseling. Siapa bisa sih pendidikan dari pendidikan? Katanya Bapak semua itu tadi tetap harus mempelajari karakter.
Apa? Peserta didik. Nggak apa-apa. Kalau ini kan kemarin untuk mendukung konsultan pendidikan Mungkin tadi, kan ada untuk konseling. untuk rekrutmen pegawai gitu yang dimaksud ini psikologinya, bukan? Jadi di SDM kan administrasi SDM dia mau rekrut pegawai Oh, baru SDM. kayak gitu apa untuk apa ini? jadi skill konselingnya dipakai untuk konsultan ini pendidikan. kan sebenarnya kan mulanya dari yang didik ya, keguruan ya. Iya, Oh, benar. jadi ke peserta didik. Iya, sebenarnya karena termasuk di bidang konseling kan ke peserta didik, kemampuan seorang calon pendidik memahami karakteristik peserta didik. Nah, kita ini kan nggak perlu sebenarnya. Iya. perlu. Perlunya justru yang untuk rekrutmen itu loh. Jenengnya apa ya? Psikologi apa? Tapi kan ini kan mata kuliah fakultas, kita nggak bisa ngalah fakultas. Fakultas walaupun di dalamnya nanti terkait dengan wawancara waktu perekrutan tidak apa-apa. Nah, jadi Itu mas ada RPS-nya, penyesuaian usia. RPS-nya yang Tapi materi namanya harus sesuai dengan fakultas karena memang materi Konseling. konseling ya. tapi kan ini wajib ya Pak. Fakultas yang wajib harus Ya, diadakan. Maksudnya untuk keguruan. khusus untuk keguruan. Jadi Bu Nurul ini masuk kategori yang tidak keguruan. Bu. Kemarin itu kan Jadi ini harus ngambil enggak? Ini nggak wajib. nggak kemarin kita taruh karena takut dengan fakultas. Di mana fakultas gitu, jadi saya Oh, bisa masukkan. enggak psikologinya diganti yang lain? Jadi Boleh. lebih ke psikologi yang ke apa itu kalau kita kayak rekrut kayak bagaimana menghadapi wawancara, Namanya terus Kemarin itu kami sudah ini nanti mensiasati kayak psikologi industri. Nah, Jadi lebih gitu aja. kemarin tapi kan kita belum ngomong ke Pak Dekan. Nah sekarang saya baru ngomong ke Pak Dekan. Ya boleh nggak? Kalau boleh, Boleh, katanya saya. Pak Dekan. Psikologi industri. Ya. Namanya baru. Ada namanya sendiri psikologi industri, Bapak. Apa psikologi umum? Umum saja, oh ya psikologi umum aja. Bukan malah psikologi perkembangan saja. pengembangan. Umum lebih enak. Psikologi umum aja lah Mas. Nggih, Bapak nggih. Nanti masuknya orang Iya. banyak. Kok diajarnya dasar-dasar Iya. psikologi. Iya. Dwi ChatGPT-nya sudah. Iya ini makanya cek. Nanti Bu cuma diskusi ya. Pelatihannya tambah lama. Ini SDG ya Bapak. Nah, yang ini Manajemen SDG. Pendidikan Inklusi dan Kelanjutan. Nah, Nah, Ini itu dari tadi yang fakultas. ditanya Pak BD1, Oh, itu. apakah mungkin itu diajar sama juga dengan yang BKPI yang non keguruan? oh. Bisa ini. Bisa ini Pak. Kata-kata manajemennya dihilangkan. Oh iya namanya Oh. psikologi industri dan organisasi. Iya. Nah, Namanya psikologi industri dan organisasi. Itu yang kami propose industri. Nah, jadi itu nanti untuk kepentingan ini, jadi untuk Organisasi, rekrut sumber manajemen. daya Ya, manusia, Bu. untuk di tempat kerja bagaimana menghadapi, misalnya kalau ada Itu nanti termasuk stres juga. Ah, Berarti ini manajemennya dihilangkan ya Pak ini. Usulannya Pak BD1, tapi ya Itu kalau imbasnya ya apa Pak? Konsekuensi kalau ada dan tidak kan ada. maunya itu yang tadi itu kan sepertinya Pak BD1 Nggih. hanya membagi menjadi keguruan dan non keguruan. Nggih. Oke. Kalau yang non keguruan kita kan punya dua, Nggih. MPI sama PKPI. Nggih. Kalau misalnya itu ada katakan manajemen inklusi dan kelanjutan, apakah nanti itu bisa dipakai di PKPI juga? DKB itu apa? Yang mau lahir itu kan Oh BK. Oh bisa. Bisa. Ah, kalau bisa ya nggak ada masalah. Oh. kan itu untuk inklusi. Ya. Inklusi dan berkelanjutan SDGs. Berkelanjutan. Ah. Oke. Soalnya nanti Menggunakan kata-kata manajemen. gini ya Pak, pendidikan inklusi dan di inklusi pendidikan itu ada dua layer. Satu pembelajaran inklusi, satu manajemennya. Jadi Nah, ini kebijakannya, mengelolanya. guru, kepala sekolah itu di manajemennya. Kurikulumnya, ya. Bukan di pembelajarannya. Jadi dua itu. Kalau psikolog itu lebih baik kasihnya dulu apa biasanya dulu baru industrinya kalau saya. Karena Organisasi dulu. Iki nek nggone AI jenenge psikologi industri dan organisasi disingkat PIO. Jadi ini nama standar itu. kalau psikolog organisasi nanti bisa di lembaga pendidikan itu bisa fantasi ya. Tapi begitu kayaknya ke perusahaan Kalau AI bio kita ganti POI. Oh iya. organisasinya dulu Pak. Jadi poin. Itu ngajar. Iya, ngajar. Tadi sih. Yang diajar sih kalau di organisasi itu tinggal diajar. Iya. Oke.
Oke. Pastinya jangan banyak organisasinya Pak. Banyak organisasinya. Ya nggak apa-apa, kita kan nggak anu. Oke. Terus metodologi penelitian Ya. pendidikan yang ada juga. Manajemen. Kalau yang pendidikan namanya kurikulum dan pembelajaran. Kalau di kita manajemen kurikulum dan pembelajaran. Ya. Statistika pendidikan. Tulisannya pada nopo oh statistika pendidikan jok gede kabeh. Kita Anu rokok Bu. Mesinnya gak enak. Tentang lo gede duit. Kalau rokok sudah lanjut. Analis kebijakan pendidikan. Jadi center. Terus Saya mau menyampaikan ya Pak Bu, untuk analis ini yang diajarkan adalah teori Ya. teori. analisis kebijakan. Ya. Jangan disuruh untuk menganalisis produk kebijakan. Enggak. Karena ilmunya belum ada, disuruh menganalisis bingung kan. ini sudah ada Pak Dekan, kemampuan teoritis. Nah, Ini yang mengajar ya. Sama itu. Nah, Sama ini. terus Tersangkanya. Bu, karena nanti kalau sudah menganalisis produk itu nanti nilainya S2. Iya. ya coba. Karena dia udah punya teorinya. Ya. untuk yang AI Pak Dekan, untuk yang di MPI kayak kita ganti nama jadi manajemen teknologi dan literasi digital pendidikan. Apa bedanya? Kalau di manajemen teknologi karena salah satu bagian teknologi kan ada MMT itu Pak. MMT itu kayak pembagian apa itu teknologi dan pemanfaatannya. Dan berikutnya termasuk literasi digital pendidikan ini AI-nya masuk di sini Pak. Yang fakultas apa jenenge? AI AI untuk aja. pendidikan. Pendidikan. AI untuk pendidikan. AI untuk pendidikan. Kita ganti saya pakai ini. Oh maunya adanya tetap ada AI-nya itu loh. Kira-kira bahan kajiannya apa? Berarti kan memanage teknologi. Bukan memanage teknologinya Pak, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Jadi kayak yang kemarin Bu Ulfa kan Kalau itu dengan memanfaatkan teknologi, ya berarti nggak usah manajemen. oh gitu. Karena nanti ada kekhawatiran kalau sudah masuk ke ada manajemen nanti mesti larinya ke unsur-unsur Dan kamu saja. Padahal awalnya kita menaruh mata kuliah adalah kelulusan FITK, jangan sampai gagal teknologi. Ya. Ah ya nggak usah kayak manajemen. Mau tanya terkait teknologi dan literasi digital ya. Ini kalau kita lihat bisnis OJS Open Journal System, Sinta 2 itu sampai 2,5 miliar teman-teman jurnal itu. Apakah kemudian dengan semakin masifnya perkembangan jurnal itu masuk nggak di dalam teknologi literasi digital? Apalagi kalau kemudian kita magangkan anak-anak ke jurnal Scopus, itu malah jos gandos itu. Ya. Karena keterangannya besar, Cinta aja besar. Paling besar banget. Mata kuliah knowledge manajemennya Belum ada. KM-nya belum punya. Mau dikasih KM, Pak? Iya, padahal itu penting. Ayo kasih KM Apa itu? knowledge management. Itu yang saya pikirkan sebenarnya dari awal itu. Kok malah lupa? KM namanya, knowledge Ditambah. management. Itu MKF apa MKIPS? Ya, Pak IPS. Ini perlu jadi itu Inggris-Inggrisan rek mau pio. Wes. Kalau mesti ambil betul pio tak? Knowledge management. KM. Kalau perlu jadi podo. Knowledge management. Tambahin dulu nanti dicarikan. Oke pertama. Saya dulu konsultan knowledge management, Bapak. KM. Itu melalui hukumnya apa? Kebijakan. Knowledge management. Iya. Soalnya itu Scopus saja 49.000 loh Pak, jurnal Scopus itu sekarang ini. Kalau kita nggak masuk di situ kan, Bisa magang ke situ. ya Terus bisa aja apa nanti magang kan. magang? Lumayan kalau kita bisa magang itu kan nanti orang di sana, nanti orang di sini. Lumayan sih. Oke. Oke. Biar tahu Boleh. dapurnya Scopus. Boleh, boleh. Oke. Kita Anda kamu ngaplik itu kan enak. Iya. Hmm? Kalau jurnal saya bisa banyak. Selain cari kayak jalan. Ya kan kita juga sekarang sudah mengadaptasi lulusan dalam skripsi mas. Iya. Kita macam-macam kan. Macam-macam itu. Kalau jenengan bisa mengelola itu langsung sama jadi tim headnya jurnal apa terus. Ya bang, fasilitasi ya. Enak. Kak apa? Oke, lanjut ke mata kuliah. Harus jadi pemain di dalam mas Angga. MKP IPS. Jadi mata kuliah Masih di sini ya.
mata kuliah yang disediakan itu ya. Etika profesi dan regulasi pendidikan. Nanti Pak dicari Pak. Ya, dari ketemu deh. Ini etika profesi dan regulasi pendidikan Islam. Terus filsafat manajemen dan Saya Mas, etika profesi itu etika profesi apa? Manajer. ya Manajer. Ya? manajer. Regulasi ini kan sudah masuk di analisis kebijakan tadi. Oke. Hapus dulu, hapus. 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 Oke. Nah, coba aku digunakan mata kuliah ini. Etika profesi manajer gitu Pak. Mata kuliah. Saya tidak tahu apakah ada mata kuliah itu. Ada mata kuliah kan ngarang juga bisa. Maksudnya di luar negeri itu ngarang Pak. Kok bahan kajian Bahan apa? kajian, ya. Ya kan ya. Kajian. Kalau etika profesi dulu kan ada. Iya, coba ada etika profesi apa? Kalau etika profesi manajer tapi itu sudah masuk di Manajemen. sudah masuk di kepemimpinan. Oh iya wes nggak usah sendiri. Oke, potongin dulu. Masukin dulu Kemana? filsafat manajemen pendidikan. Nah ini Pak dasar manajemen pendidikan Dan filsafat manajemen dan pendidikan. filsafat manajemen pendidikan. Itu gimana Pak Mul? Ada solusi? Ada. Menurut saya tetap beda. Tetap beda ya. Iya, karena Filsafat manajemen ya. Sama sudah ilmu. ada filsafat ilmu ya. Filsafat ilmu baru punya. Sudah ada di MK. Di atas nggak ada. Saya- Filsafat ilmu Di sudah depan ada filsafat ilmu. Coba coba. atas Ada, ini ada. nomor 12 Oh iya Oh ada. iya sudah ada. KKU. Filsafat ilmu sampun. GGG. Nanti ini Bu, yang ngajar filsafat ilmu itu lalu diarahkan kepada filsafat ilmu pendidikan. Di deskripsi situ nggih Pak. Nggih? Iya. Ya. Oh, yang diulang-ulang Nggih, nggih. Filsafat manajemen pendidikan berarti hapus. dihapus. Nggih. Di Dan ilmu kemarin- sudah diarahkan kepada filsafat manajemen. Dan kemarin Permuji mengkritik kurikulum kita ini, filsafat ilmu itu pada semester berikutnya harus digandengkan dengan MedPen. Karena terlalu jauh Pak. Semester filsafat ilmu kan semester 2, MedPen-nya semester 5. Jadi paradigma penelitiannya nggak jalan ini. Tapi sekarang di semester 3 udah ada medpen kok yang MPI. Ini sudah ada. Ada. Medpennya Ada dua. semester 3, ada 2 medpen kan. Ada 2 MedPen. Ada 1 semester 3 dan semester 5. Ini Pak Jikan tadi yang mata kuliah etika ya, kan terkait dengan attitude tadi. ya. Nggih, nggih. Mungkin hanya istilahnya aja, tapi etika profesi itu harus ada sendiri. Etika profesi Sebentar ya. biasanya kalau di guru kan etika profesi guru, etika Nggih. profesi apa, tapi harus tetap Ada. dengan apa tadi CP L. L yang Attitude sama nggih, dan nggih. bahas tadi. Hanya bahasanya nanti Pak. Jadi, Oke. sementara etika profesi pendidik atau gimana maksud itu aja. Sementara sama merah Pak itu nanti. Nah, etika profesi FPI dan itu dan merah ini. Ya. Hanya istilahnya. Nggih, aja. nggih, nggih. Kita carikan nanti. Oke. Tapi etika profesi MPI juga Kemarin pas Ya. oke juga. Ya, nanti dicari biasanya. Teori sistem dan organisasi mungkin bisa lanjutan dari psikologi POI tadi, PIO, Iyo jadi poin. itulah ya kan, perilaku dan budaya organisasi. Terus MSDM, pendidikan, manajemen peserta didik dan student well-being. Ini kemarin saya nggak bisa bahasa Inggrisnya Pak, karena kesejahteraan siswa Pak. Kok dikira beasiswa? Nah itu makanya mendidik school well-being. Student well-being itu. Iya. Saya mengajar manajemen pasar di 2 semester ini. Iya. Hmm. Ini juga teman-teman ada yang ngasih Pak. Nampaknya kalau tahu 3 SKS kok terlalu luas. Ya, Karena kelamaan Pak. Iya. Berarti Karena 2. Sebenarnya kalau saya itu jadikan satu aja dengan manajemen SDM. Beda Pak soalnya. Nanti Pak Walid sama itu. Kalau pora saya itu school well-being. Jadi kepala-kepala juga mengalami banyak bullying. kecemasan. Kecemasan ya bullying juga antara kepala sekolah Berarti yang lain. school well-being aja Mas. Jadi Ya, seluruh kalau sekolah. peserta didik itu RPS yang dengan berikan ke saya itu kan inti kan bagaimana kemudian mulai dari merekrut siswa sampai kemudian itu mengevaluasinya Iya, secara iya. program itu sebenarnya cukup dengan separuh dari semester itu. Oh nggak tahu. Oh, Dua SKS. School. Kalau saya sekarang tahu banyak. 2. Dua. Dari 2 SKS. Dua. Nah, kalau mengacu ke riset saya Kalau school enggak well-being. dijadikan dengan manajemen SDM. 2 nggak apa-apa 2.
biar sendiri khusus ini. School well-being nanti masuk di inklusif. Ada di bawah. Manajemen pendidikan. Tapi kan Oh iya. Maaf, filsafat itu asosiasi itu, Atmaki juga menerima. Sebenarnya kalau sudah jadi Filsafat manajemen. Iya. Enggak, gila. Ya itu yang soal ilmunya dibuang aja menurut saya. Ya, mana? Nanti Oh, bisa pendidikan ilmunya inklusif. biar masuk ke filsafat pendidikan karena itu Oh, ininya dibuang. kalau filsafat ilmu itu di sini sebagai universitas. Iya. Nggak boleh dihapus, Pak. Nggak boleh dihapus. Jadi dibedakan kalau orientasinya seperti yang dimaksud Pak Muji bicara paradigmatika itu masalah. Itu tujuannya untuk Itu tidak- penelitian paham the nature of knowledge-nya, nggih. Dasar teori. Nggih. Berarti dipisah. ya tetap Jadi yang kudu dipisah. Yo. Bisa, soalnya beda nanti filsafat ilmu dan manajemen filsafat ilmunya, maksudnya filsafat manajemen itu beda gitu. Jadi dua hal yang Ya, dua hal yang jauh berbeda. ya nature-nya beda, nature keilmuannya. Filsafat manajemen. Ini amanatnya asosiasi. Iya. Jadi wajib. Iya sih. Kayak mafia atau Ya, tadi sampai mana tadi student well-being? Student well-being. Terus ini Bisa manajemen pendidikan, biayaan pendidikan biaya filantropi Islam. Bu. pendidikan dan filantropi Islam. Kan meliputi apa aja? Sik. Bahan kajiannya kira-kira. Filantropi Islam sebagai sumber ini. Tema Mas Rifin SDM pendidikan. SDM dhisik, Mas. SDM. Betul, Pak. Istilahnya filantropi mas. Istilahnya bukan fundraising. Apalagi Karena Pak. filantropi. Filantropi itu Jadi fundraising. nganu Filantropi itu lebih luas dari Oh iya itu. Lasisnu. Satu dulu ya, yang SDM ini apa kira-kira kajiannya? perencanaan, Meliputi perencanaan, Kebutuhan SDM, rekrutmen dan seleksi, penempatan dan pengembangan. Penempatannya siapa? Pengembangan kompetensi. nggak mengelola misalnya dari mulai merencanakan, jadi rekrutmen dan ajangnya, penempatan. rekrutmennya, Terus penempatan. terus sampai itu ditempatkan kemana, itu paling jelas. Iya. Terus Penempatan. memberikan kompetensi untuk pengembangan kan berarti diikutkan Pengembangan kompetensi apa, kompetensi, gitu kan, maksudnya penilaian kinerja. termasuk kenaikan pangkat, Betul. kayak gitu ya. Ya, bunyi pendidikannya itu sasarannya siapa, Bu? Guru dan TU kalau Guru tidak dan salah. TU. Oh, Ya. kan? Heeh. Tapi kalau yang tadi kan sebenarnya kan sama, cuman sasarannya kan peserta didik. itu saya. Nah, kalau di dalam konsep umum SDM pendidikan itu kan yang tiga itu. Pendidik, Tapi kalau misalnya jadi satu peserta. gak kemurungsung nggak Pak? Iya, apa Pak Mul? Istilah. Oh, kok jadi biji gitu, Mas? Ini beda konteksnya. Nggih. Beda konteks. Ini guru. Guru kepala itu sekolah. sendiri. Dia punya profesi. Iya, ada Dulu. kepala sekolah profesi ada. Ya. Kepala sekolah ada. kepala Nggih. sekolah. Kalau peserta didik ada. Tapi arahnya itu kepada sekarang kan swasta cari murid kan luar biasa. Iya. Kita kita publikasi. Betul. pakai begini. Ini bagaimana? Ya, ya, ya. Berarti manajemen segitu. Apa gak namanya ini manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Oh, gitu. Daripada MSDM itu selalu SDM-nya. Oh, iya iya iya. 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 Ada guru, ada peserta didik gitu. Yang SDM mas, yang SDM. Nah, Intinya SDM sama sekolah Kan kita jangan gede. Iya, Bu. Oke. Karena ini beda peraturan. Nah, dan tenaga. Bisa. ke Beda saja beda pendidikan. aturan. Ini konten mas. Istilahnya Lembaga kata pendidikan. Tapi kalau pakai SDM berarti umum. Ya. Peserta itu masuk situ. Tapi tadi ada RD, ada RD, ada Digital. personal. Oke. Kalau Sip. dengan kalau Ibu Farti mencita-citakan kayak apa? Kayak ada yang di apa internasional itu kayak apa tadi? Nggih, Dan manajemen. itu kan tidak hanya statistik. Iya, Nah, lebih. RD itu kan masuk di sana. Nah, berarti nanti ada mata kuliah sendiri, Mas. Ada sendiri. ya? Nggak tahu. Berarti kan gini, kalau dengan pakai kata-kata pendidikan, berarti kan SDM pendidikan ya pendidik, nah pendidikan bisa didik. Tapi kalau di Masdal HRD itu berarti umum, tidak. Iya, jadi dia lebih Gitu ke loh. ini. Berarti kalau dibutuhkan harus ada mata kuliah. Nggih. Ya, karena gini, MSDM itu kan ada relasi juga ya. Iya. No. Oke, jadi makanya monggo silakan setelah tadi masuk aja ya.
Atau itu ada terus ada lagi. Nggak apa, jangan tidak membatasi karena S1 kan masih luas. Nggih. Ya nanti kalau misalnya S2 juga nanti ke profesi yang akan pakai begitu. Iya. S1 kan luas. Monggo silakan saja. Jadi MSDN tetap. Kalau ya pandangan saya. Pandangan ini. Oh, namanya tetap dibuat manajemen SDM, tetapi di dalam deskripsinya itu mata kuliah lebih umum sih namanya. Iya, karena kan satu kan jauh itu. Maka jika kamu ingin memperluas diri maksudnya, tapi kan memperluas diri ya, mulai pelatihan atau apa itu kan ada kan diri ya, itu kan berbeda kan. Jadi kalau nanti jauh, nanti berkutatnya nanti kan ada di sekolah-sekolah. Iya. Jadi kan nanti mau. Padahal ada di atas ada progres. Iya. Maksudnya di DPR. Ya. Biar sesuai. Tetap aja pripun, Bapak. Tapi di deskripsinya aja Bu, di deskripsi mata kuliahnya. Enggak Bu, di deskripsinya pun juga enggak karena memang maunya yang umum karena dia akan ke institusi tidak hanya ke pendidikan tapi kepada institusi yang lain. Kalau itu lebih luas daripada pendidikan, berarti nanti kan semuanya harus. Belum enggak anak pendidikan berarti ini anak pendidikan. Misalnya SDM. manajemen pembiayaan, ya nggak usah ada pendidikan. Karena lebih luas, kemudian tinggal memasukkan materi-materi pendidikan di dalamnya. Kan? Kalau mau lebih luas ya, manajemen SDM itu sebenarnya jurusannya jurusan manajemen. Ya, manajemen umum. Tapi kalau manajemen pendidikan jurusannya ya manajemen SDM pendidikan. Wis ngono wis Kak. Luas tapi nggak mendalam. Ya. Oke, berarti dari umum ke khusus gitu Itu ya. nanti akan mengarah yang lain Pak. Saya begini, manajemen pembiayaan. Begitu Pak. Itu kalau jurusan manajemen saja tanpa pendidikan, berarti manajemen Perusahaan barang. termasuk perusahaan. Tapi kalau pendidikan berarti kan manajemen pembiayaan pendidikan. Kan. Jadi lek ndak kate pendidikan iso buka obligasi barang. Lek ini kan ale sama isone endowment itu. Tadi sebenarnya saya nggak membuka Crowdfunding. yang saya buka adalah Oh. kalau bunyinya manajemen SDM pendidikan berarti masuk peserta Didik. Tapi kalau dibedakan berarti kan manajemen didik dan tenaga pendidikan, kemudian ada manajemen peserta. Ini kan semuanya berhubungan dengan pendidikan. Kalau di bunyinya begini, itu sudah tidak otomatis pendidik dan tenaga kependidikan ya Pak. Kalau walaupun ada nama pendidikan di sini. Tapi peserta didik dengan munculkan di bawah. Padahal Harusnya ini kalau ini bunyi pendidikan ini masuk di sini, gitu maksudnya. Misalnya. Kalau misalnya pakai nama SDM pendidikan, Ya. peserta didik. Lah ya makanya kalau ini pakai pendidikan ini otomatis tidak ada. Iya. Gitu Pak. Kalau ini mau ini aja, jadi ini manajemen Pendidik dan tenaga. dan dengan kan baru ada ini. Oke, masuk. Ini maaf ya Iya. ini sesuatu sharing aja. Jadi ada dua buku. Kalau namanya langsung itu, maaf ini langsung di sekolah. Ada di kamar Langsung di sekolah. Oke. Tapi kalau usulnya Prof. Fahim tadi, HRD ini kalau dia bekerja di wilayah organisasi non pendidikan, dia bekerja di HRD kan bisa. Ya. Nah, maksudnya di perusahaan dia bagian ya apa untuk kebutuhan SDM macam-macam. Oke. Itu monggo ini. Ya, saya Mas kalau gini saya tawarkan. Jadi tetap ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan 1, 2 SKS, manajemen peserta didik dan student well-being 2 SKS, terus manajemen sumber daya manusia ya secara umum 1 lagi. Nah, itu maksud saya ada 3. 2 kan lebih baik seperti 2, 2, 2, 6. Jadi 6 ini kan 6 kurang ya kan? 5. Itu aja ya. Ya, gimana? Karena begitu aja kan di hampir semua dunia itu pasti ada SDM. Di Ada dunia lain. kebijakan publik juga Ya, ada, SDM. atau di administrasi publik juga ada. Jadi Iya. hanya kita harus ngikuti prodi-prodi Iya, yang iya. saja. Terus tambahin lagi, jadi ini diganti manajemen pendidik dan tenaga kependidikan nanti di Rokok, deskripsinya Bos. lain. Istirahat dulu. Sedikit lagi yang sini Oh, sudah. wis mari ngopi opo semangat. Sedikit lagi. Saya pemanasan ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi selesai. Berarti ini MSDM. Vektor sebenarnya vektor isi. Nah, manajemen SDM. Oke. Pendidikannya dihapus. Sama paham nggak yang disampaikan Pak Mul? Paham.
Iki MSDM. Kalau saja ini langsung pendidikan jurusan. Gara-gara gak ngerokok saja. Lah iya. Kalau saja ini lho orang. Kita Masa bisa bertahan di Lah itu. di bawah nggak merokok. Satu kolom. satu kolom lagi. Nah, itu Set. tadi nyiapin. Set. Yuk. Dia agak ini, Wah. migran dia. Tuh. Nah, Oke. manajemen ini sore mas. Iki yang dulu ini, oke. Nah, itu yang dulu. Set up. Oke. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan 2 SKS. Ini siapa yang ngajar ini? Bapak. Pak Dekan kayaknya. Siapa ya? Ini yang Pak Sutoso siap mau mengantar Sampai Pak. MSI. Masih Baiso. Masanya sembarang. Dia supervisi manajemen evaluasi. Sutoso MSI. Masih Baiso. Makanya kan dulu kalau bicara kan ada rakyat. Apa ini? pendidikan filantropi Islam aman gitu. Aman. Apa ikut berarti cuma fokusnya di pembiayaan aja ya? Iya, pembiayaan aja. Biayaan tak ada itu. Biayaan pembiayaan. Dan filantropi. aja loh. Ya, Jangan pembiayaan cari top. uang loh ya. Betul. Dan filantropi. Manajemen sarana prasarana dan layanan khusus. Ini untuk yang pendidikan, ada inklusi, ada student support itu loh Pak. Berarti sama tambah sarana pras dan layanan khusus pendidikan. Oke. Belum. Oh iya makanya nih kalau misalnya kita MPI ya berarti kerjanya pasti ada. Kecuali kita manajemen saja. Ini Jaminan mutu. manajemen data dan digitalisasi pendidikan, manajemen penjaminan mutu pendidikan, manajemen pendidikan non formal, madrasah Bisa pesantren, tinggi tapi Bukan TPQ dan untuk konsultan. TPI dan lain sebagainya. Kantorannya sing konsultan pendidikan. Ya. Ya, konsultan pendidikan. Bu Ika segede dan kayak juga. Yuk kok digolekne Mas. Loro-loro digolekne. Kewirausahaan pendidikan dan kemitraan industri. Oh bagus. Judi. Nah, Patris. Sukses no era Pak. Si kewirausahaan Pak. Iya itu kan saat. Tapi itu interpreter. Judi, Ya. judi. Judi itu oke manajemen humas. Yang judinya. Terus manajemen humas dan komunikasi global pendidikan Islam. Pak Amin Nur ini sama Bu Makrifah. Bu Makrifah. Materi ini S2. Terus Akuin Pak. Akuin Pak. Harus ada internasionalnya. Terus manajemen satuan pendidikan madrasah dan pesantren. Terus manajemen pemasaran dan branding pendidikan. Oh, Pak Angga. Branding. Sing tukang membranding. Mas, manajemen satuan pendidikan madrasah dan pesantren. Ono manajemen pendidikan non formal. Kira-kira di kuliah itu ada nggak perbedaannya? Ada. Dengan manajemen sekolah biasa. Ada Pak. Apa perbedaan? Jadi non formal itu kan seperti Les-lesan. les-lesan TPQ. Terus sekarang kan banyak sekolah-sekolah berbasis masyarakat yang kemudian alumni-alumni kita juga berperan penting. Misalkan dia bikin sekolah alam, dia bikin ini yang manajemennya berbeda dengan manajemen pendidikan formal. Alternatif Pak. Ya alternatif. Ya itu yang di UM tuh ada prodi khusus gitu. Saya bikin PLS. Tapi kita mensiasati itu supaya anak-anak tetap punya manajemen. Nanti kalau dia tidak di pendidikan formal, tapi kalau ketika dia di pendidikan non formal dia punya knowledge tadi yang edupreneur tadi loh Bapak. Dengan madrasah dan pesantren berarti. Madrasah dan pesantren kan seminar formal juga yang Ini kan basisnya kan basis kelembagaan ya. Non formal bukan dirinya itu masih ada PPI, mudah sama madrasah, sekolah. tapi pesantren dan madrasah sekarang itu kan formal semua Bapak. Apa nih? Makanya tadi kan begini, kita Non ada formal yang ada 5 jenis kelembagaan loh. Iya. Ada yang non formal,
TPI dan sebagainya. Iya. Ada madrasah, Pesantren. ada pesantren, Madrasah dan pesantren, sekolah, kan? ada sekolah. Kira-kira di blok perbedaan nih. Sekolah nggak ada, Pak. Sekolah nggak ada kita. Ada di manajemen pendidikan itu kan sekolah. Nggak, tapi kita nggak ngomong sekolah. Iya, maksud. Kita nggak ngomong manajemen sekolah. Mungkin ini Kalau tahu. kita lihat kajian manajemen kayaknya hampir sama semuanya. Kita ada manajemennya loh. Kalau kita melihatnya itu adalah posisi kelembagaannya antara madrasah, pesantren dengan sekolah, ya emang berbeda. Tapi kalau kita melihatnya Manajemennya itu ya. Ayo monggo. Umpama gini, Perspektif aja kan ini. Bagaimana kita melihat? manajemen pendidikan Islam non formal, sing itu manajemen pendidikan Islam formal. Di situ madrasah sama perguruan tinggi UIN dan dikaji. Yang itu tadi masuk madrasah diniyah, pesantren, macam-macam. Oh, Khusus masuk di dalam manajemen pendidikan Islam non formal. oke. Karena itu kafir. semuanya begitu. Coba Karena itu madrasah sama pesantren itu agak kilo beda. masuk dulu Buana. Beda. Manajemen pendidikan Islam non formal Formal. dan manajemen yang isi pendidikan Dari situ kata Pak dari Segar Waduh ya. Non formal sama yang pesantren itu kan. Terlalu luas. Karena sekarang satu contoh ya, pendidikan TP itu persyaratan yang luar biasa. makanya itu Bapak. Kalau Saya bilang kalau itu mahasiswa tidak pernah diajari Ya. aturan, sekarang semuanya pakai online. Itu cara masukkan data itu aja sekarang TP. itu yang saya concern saya itu begitu. Jadi banyak alumni yang kemudian Ya, betul. beda Beda. apa namanya? Coba Mas lihat kajiannya Mas. Mas, Non formal. Membahas prinsip praktek manajemen pendidikan non formal. Manajemen non formal dan penyelenggaraan berbagai satuan dari program pendidikan masyarakat. PKBM itu kan juga sendiri anunya ada. Kalau itu kata istilahnya dilangkah. Ya, sekarang bisa masuk ke dua sisi. Transisi. Terus tadi yang masuk pesantren itu pesantrennya dihilangkan dulu supaya Iya. formal. pesantren masuk non formal. Gitu aja. Pesantren kalau undang-undang itu baru kan masuk Sudah formal sebetulnya. Pesantren sudah formal. Iya, sudah formal. Makanya saya bilang pesantren tidak masuk non formal. Iya. Non formal. Nggih. Tapi kalau itu jadikan satu, Gak cukup. penuh banget gitu, luas Sekarang banget. non formal itu persyaratannya juga. Iya, luar TPQ, biasa. PKBM itu sendiri ada sendiri. Homeschooling. Homeschooling. Ya berarti kan ada formal, ada non formal gitu. Iya. Ya nanti kita di deskripsi mata kuliahnya kita. Kalau tahu kan kita ini kan jangan terlalu mengkaplin loh Islam terus kan. Iya. Ya, Siapa tahu dari orang dari Oh iya betul betul. di sekolah. Oke. oke siap. Siap. Nah kalau sekolah dengan madrasah itu kan perbedaannya nggak banyak. Gak banyak betul. Nggih. Sama. Bukan satu aja. Formal. Formal, ya formal, manajemen satu dengan formal. Anak-anak butuh ini soalnya Bapak. Maksudnya untuk Iya. yang alumni itu loh. Nah, sekarang butuh aplikasi. Iya, Rumit. aplikasi. Kalau nggak pernah belajar itu rumit. Ini yang tadi Yang di luar negeri itu kan bikin sekolah yang Kalau formal berarti satuan sekolah Islam terpadu masuk Pak itu. Oke. Sekolah Islam terpadu, madrasah pesantren masuk. nggih. Sekolah, madrasah dan pesantren. Iya, institusi. Pendidikan, pengelolaan. Pokoknya udah dapat sip dari Pak Mulyono, seneng saya. Pokoknya Pak Tres dan Pak Mul gitu. Pokoknya Pak Mul udah bilang sip ngono. Alhamdulillah gitu saya. Senior itu Pak Tres. Senior di kelas. Senior di kelasnya ngalang-ngali Honda Beat. Saya udah oke pokoknya. Pak saya istilah pesantren itu masa dari Pak. Apa, Mas? Kalau saya kepada pesantrennya itu di mata kuliah itu kan itu jadi hal yang besar ya. Cita-cita juga. Iya. Dan hilang pesantrennya kan hilang. Gitu. Maunya Pak Kres itu Ada dari yang pesantren manajemen madrasah. sekolah, madrasah dan pesantren. Sebenarnya kemarin pemikirannya begitu karena Sama. distingsi MPI kita itu di situ.
Jadi non formal, formalnya diganti itu, non formalnya Iya. sendiri. Jangan di maksudnya bukan. Bukan dasar disebutkan istilahnya non formalnya ada disebutkan. Nggih, non formalnya mboten usah disebutkan. Itu kayaknya istilah pesantren Masih manajemen madrasah pesantren ya. Mana yang tadi? Iya. Nggih. Nggih, nah, Yang untuk formalnya. Iya. Sekolah. Gak ada sekolah, madrasah dan pesantren. Ada. Itu yang tidak ada di, pasti tidak ada di mata kuliah Iya. fakultas saya coba MPI ya. MPI yang lain. MPI yang Betul. lain. Kalau 36.000 ngaji itu Pemasaran Yang isi Direktorat Pesantren dan anu. Maaf. ya. perbandingan sistem pendidikan internasional. Namanya perbandingan. SDG, jadi nanti anak-anak itu kan kita belajar sistem pendidikan di analisa kebijakan pendidikan. Jadi diajarin sistem pendidikan di Australia kayak apa, di Indonesia apa, acara gitu, kurikulum gitu. Kalau Jadi Namanya tetap ada perbandingan ya, enggak sistem pendidikan internasional. nggak ada Bu sistem pendidikan perbandingan. Kita membandingkan sistem pendidikan yang internasional tadi. Nama mata kuliah kayak perbandingan. Studi kurikulum internasional. Oh, Soalnya oke. kayak aneh kalau mata kuliah jenis perbandingan. Lagi artikel dia akan jadi judul. tapi ya masih ada gitu ya. Ada. Itu malah prodi lah itu Pak. Nah, gini loh Pak, lebih bagus menurut saya. Ya wes, oke. Ya. Ini persiapan akuin. Nanti perbandingannya sebagai Lebih umum lah Ya, yang diterima ya. Oke. Wah, jadi kan normalnya itu termasuk nanti kemenangan. Dalam. Iya, masuk itu Oke. KPIH. KPIH. Kita mau bikin KPIH buat mau Pak? KPIH MPI. Win Malang. Labnya. Itu bedanya sama bawahnya Mbak, studi sistem pendidikan internasional sama manajemen pendidikan berstandar internasional. Nah, yang bawahnya itu anak-anak diajari bagaimana sistem pendidikan sekolah internasional. Loh, lah yang tadi studi tadi kan Sistem pendidikan. Sistem pendidikan internasional, yang ini sekolah internasional, berstandar internasional. Itu negara Satunya sekolah internasional nih, Pak. IKL. Makro, mikro. Ini persiapan akuin. Gak bisa Bapak, beda. Beda lembaga. Jadi kalau sistem pembanding, kayak ngajar ya sistem pendidikan internasional itu kita bandingin kalau di kurikulum Australia itu pakai acara, ya. Kalau di Cambridge, British itu pakai begini. Nah mereka tahu nih penilaian, tesnya, examnya, IGSE, gitu-gitu ya. Jadi perbandingan kurikulum. Ya, kurikulum sistem ya maksudnya. Terus tidak hanya kurikulum, tapi kan jenjang pendidikan. Misalkan kayak di beberapa negara kayak Inggris, Singapura, Australia itu kan nggak punya SMA kelas 1. Yang punya S1, Sek 1, Sek 2, Sek 3, Sek 4. Habis itu Junior College 1, Junior College 2. Nah, ini anak-anak baru tahu. Kayak gitu. Oke, percuma Rono. sebenarnya takutnya bisa senang ngerti ya. Terus kalau yang manajemen pendidikan berstandar internasional itu beda. Sekolah yang pakai kurikulum internasional. Oh, sekolah di Indonesia. IB, Cambridge, gitu-gitu. Saya kira di sini diajarin akreditasi internasional. Termasuk itu. Berarti sama aku juga anu loh. Kepinteran kok MPI mahasiswanya. Akreditasi. Belajar madrasah, belajar internasional, belajar non. Sekolah mungkin hanya beberapa saja Nggih. nasional Nggih. itu beberapa aja isu atau apa. Ya, ISO. dikenalkan. Ya. Dikenalkan. Tidak memang perbandingan pendidikan itu sejak zaman dulu sudah ada kan Pak Imam. Nggih. Dulu Pak bapaknya Pak Anu kan Sani itu. Iya, yang ngajar. Oh, beliau. Sejak kan sudah ada. Perbandingan sistem pendidikan. Nggih, Pak Tan. Perbandingan sudah apa? perbandingan. Nggih. Nah, ini dengan istilah yang lebih keren ya, skripsi sistem. Jadi beda memang ngaji TPK di sini sama Turki kan beda. Nggih. Oh, alah. Itu masuk Nggih, betul. kalau kan sebenarnya di YouTube itu cukup ya. itu sangat pakai surat.
Perselangan moral. Oke. Manajemen strategis dan perubahan pendidikan Islam. Saya nggak tahu ini. Apa itu, Pak? Saya nggak tahu ini. Itu ilmunya beda itu. Mas. Oh, beda Bisa ya? dijadikan satu. Berarti tambah lagi gitu. Manajemen strategis itu beda dengan ilmu manajemen perubahan. Kajiannya pun juga sangat jauh berbeda. Jadi kalau digabungkan, apalagi anak S1 ya nggak mau. Gimana Pak? Ganti yang lebih Ya, ringan. Manajemen sendiri, manstra sendiri, manajemen perubahan sendiri. Oh, oke. Maklum Pak, ini manajemen IT. Kopi aja tuh jadi Ini aja bagus. kemarin waktu Pak Bayu Kopi yang di dekat gures atau di Iya. ini aja dikasihkan Nah, dekat ya mata kuliah ekstra Oh. dan itu juga 3 SKS. Ini kita mau nggak ini Pak? Boleh? Di Kalau S1? secara teoritis boleh. Oke. Secara teoritis saja ya. Iya. Misalnya manstra itu ya mengkaji kajian pokok-pokoknya saja mulai dari formula sampai evaluasi, kemudian suruh menganalisis tren dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak cukup 3 SKS. Termasuk manajemen perubahan itu kan nggak cukup itu. Ketika saya mengajar anak-anak itu masih, karena ini sebenarnya dua mata kuliah ini harus diajarkan setelah mereka menerima mata kuliah semuanya. Ini wajib-wajib. Termasuk kepemimpinan, kan di sini ada unsur kepemimpinan. Iya. Iya. Maka itu Jadi keri-keri. Keri-keri di atas-atas, agak atas-atas. Nggih. Semester atas. Sendiri. SKS sama sudah enggak? Jangan ada pula tambah sumber. Iya, saya kan Balas sama iya, Mas. kalau kan sendiri. Ya, berarti ini disendirikan sendiri-sendiri. Oke. Iya, sudah itu nama Satu pas bulan. Kalau udah cukup Hah? nanti Totalnya berapa? Iya. Satu pas bulan. Ya enggak dikurang-kurangi. Coba diganti Oh, saya. tapi kan sing pilihannya cuma di Kalau- berapa? 12. kalau bisa udah sesudah pendidikan karena ini umum X9 bisa sifatnya. kan? Bisa. Iya tahu. Ya bisa. Karena masuk udah udah mata kuliah spam ya. Tidak usah pendidikan, tidak usah begitu. Jadi sifatnya Cuma nanti ketika Umum kita aja. kerjakan, maka Jadi manajemen strategi, manajemen perubahan. ya gitu aja. Itu. atau gini, Manajemen strategi. saya usul untuk yang manajemen perubahan tambah itu manajemen perubahan, manajemen dan kepemimpinan perubahan. Oh, oke. Ekonomi nama tadi ya. Iya, tapi kalau diri khawatir nggak ini mas? SKS. Ini kan kali sesi yang terakhir dengan kali. Strategi sama. Kalau strategis, Strategi Strategi. strategi green tadi. strategi K Enggak, Ini kepemimpinan Pak. perubahan. Enggak pakai. Di belakang. ini Mm-mm. is nopo G. I, biasa ini nounnya I bahasa Oh. Indonesianya. Iki apa iki maksudnya iki? Tetap 3-3. Ini Iya. manajemen dan digitalisasi anggaran pendidikan ya akuntansi sektor pendidikan itu. Yo jadi gaya anggaran itu beda loh. Oh, Pak beda. Dek. Sitoknya anggaran menyusun, akuntansinya menyusun laporan keuangan. Kayak ini jenengan menurut Jadi jenengan gini gimana loh, enaknya? Anggaran dan misalnya pelaporan sing tak bilangmu itu loh, Oh, jadi bisa. satu. Jadi anggaran dan pelaporan keuangan pendidikan itu bisa jadi mulai dari nyusun anggarannya sampai laporan keuangannya. Oh, Ini lupa. Tapi ya dua. Keuangan. Di SPI ya. Oh, jadi dua. Dawa-dawa. Pelaporan keuangan. Manajemennya nggak Nggak usah tahu, mantap Mas. sebenarnya. oh, Keuangannya mah tetap itu laporan keuangan. Manajemennya pendidikan, sehingga. Manajemennya sehingga. keuangan. Nah, anggarannya nggak usah. Biar nggak tahu. Oh, manajemen pelaporan keuangan pendidikan ya tentu. Ya, anggaran dan pelaporan keuangan. Manajemennya hapusan. Oh. Manajemennya dihapus. Sama ngomong anggarannya nggak usah, Mang. Salah ngomong namanya. Salah Salah ngomong dia langsung potong. Dia bingung. Maafkan. Jam rawat. Jam rawan ini. Gurung rokok. Manajemen supervisi dan kinerja pendidikan. Supervisi. Kalau saya ini menyoroti SKS-nya Pak. Oke. Supervisi sekarang itu tidak lagi mencakup kinerja. Oh, Supervisi itu sekarang hanya menyangkut pembelajaran saja. Di pengawas sekarang itu tidak mengawasi kepala sekolah sekarang. guru saja. Termasuk ngawasi guru. Jadi Pak Muhdi melakukan pelajaran. Nah, ini berarti
Maksudku saya menjawabnya hanya SKS. SKS-nya. Oh, SKS-nya SKS-nya dikurangi. Oke. Mas, sing nggon aku deskripsinya wis sama benakne kok. Nanti tak Kata brandnya. Pasti. Nah ini evaluasi advokasi kebijakan pendidikan. Harus evaluasi. Kayaknya nggak usah deh. Nggak Itu usah ya? sama atasnya hampir podo ya. Nggak beda. Kan tadi teorinya kinerja aja. pendidikan itu loh. Ini nggak tahu nih. Coba. Di merah aja. Apa Mulai saja? merah aja. Hapus yang merah dulu. Soalnya tadi kebanyakan kayaknya 149. 149. Ganti ini KM tadi aja. Ini diganti KM kan, knowledge management gitu kan. Itu ganti ini KM mang. Pak Yudi, Oke, terima Bapak. evaluasi dan advokasi tidak ada analisis kebijakan pendidikan. Kamu sudah dihapus. Oke, Ya. ini dihapus. Anu SKS-nya hapusan bener ngerti. Oke. Sing abang-abang SKS-nya dihapus aja. Maaf, manajemen strategik itu ada dua. Jadi memang strategis atau strategik. Manajemen strategik atau strategis. Jadi Bedanya apa? memang bahasa Indonesia itu ada dua yang Pakai strategik sama pakai strategi ada, yang strategis ada. Tanyain nanti lah jawabannya begini. Strategi salah satu aja apa? Strategis atau strategi. Strategi. Salah satu aja digunakan. Oh, maka. Nah, itu saja tidak apa-apa. Oh, Betul, wes. strategi itu. Penelitian, Iya, manajemen memang pendidikan dua. atau riset. Penelitian manajemen pendidikan ini yang tadi, karena yang awal tadi kan cuma pengenalan. Kalau yang ini sudah Kalau diserasi. menurut saya kasih nama aplikasi aja. Jadi kalau yang tadi lebih ke teori, kalau yang kedua ini langsung ke aplikasinya. Misalnya aplikasi yang kuantitatif nanti diajarin apa, misalnya Stata atau Minitab atau mungkin SPSS, mungkin yang kualitatif diajarin. Deskripsi. Deskripsinya saja. Oh, tapi kasih nama aplikasi biar tahu itu praktis fokusnya, bukan di teori lagi, takutnya dibaleni lagi, metode lagi. Yang atas saja apa yang bapaknya? Metode penelitian sudah. Penelitian. Pendidikan. Metodologi penelitian Ini, pendidikan. sing dhuwur metodologi metodologi penelitian. Misalnya Excel t-shirt. Itu spesifik jadinya, Iya, mari betul. jenis-jenisnya. Kayak guru itu kan penelitian yang paling memungkinkan kan penelitian Excel t-shirt. Oke. Kepala sekolah juga begitu kan, pengawas juga begitu. Excel t-shirt itu. Cuman aplikasi itu perlu arek-arek itu kadang lemah ke penggunaan aplikasi untuk Iya, Bu, tapi di deskripsi. termasuk yang kuantitatif ataupun Nggak apa-apa, kalau kualitatif. teknis nanti Bu. Apanya, Mas? Terlalu teknis. Jadinya matematika sama mantaknya terlalu teknis. Misalnya perlu juga Misalnya contoh-contoh kompetensi praktis. namanya apa misalkan? Ya aplikasi aplikasi penelitian apa kuantitatif dan kualitatif misalnya seperti Kan itu. banyak ya. Ini ilmu loh, nama sebuah ilmu. Jadi kalau terlalu aplikatif nanti hanya mencakup masalah epistemologinya saja. Nanti di ontologi dan Ontologi dan aksiologi aksiologi. tidak. Jadi baiknya tadi aja apa penelitian manajemen pendidikan atau dikasih nama yang lebih umum, misalnya kayak tadi misalnya Excel riset untuk kepala sekolah, bisa juga mencakup Excel riset untuk yang lain. Tapi kalau masa aplikasi barangkali dosen lain menggunakan aplikasi lain kan Deskripsinya saja nanti Pak. Ya, di deskripsinya, Bu. Kalau nama matakuliahnya udah oke sih. ya, Terapan. jangan ini. garis miring riset aksi gitu. Kalau ini bisa dibuat deskripsinya nanti kan Penelitian manajemen pendidikan. Gitu. Kalau yang tadi apa? Metodologi penelitian pendidikan, kok metode. Yang pertama tadi mata kuliah fakultas. Ini Oh, mata kuliah. Dia lebih general ya metodologi ya. Di sini di manajemennya fokuskan. Jadi mata kuliahnya Kualitatif, kuantitatif, mixed method gitu di atas. Manajemen IPI. Fokus. Ya. aplikasi. Nah, istilahnya mungkin bisa praktek Berarti penelitian manajemen pendidikan tidak apa-apa. Dan prakteknya apa yang pokoknya intinya pada riset aksi. Ya, riset aksi kok. Penelitian manajemen pendidikan riset aksi sudah. oke. Terus Terus istilah yang carikan yang begini. Manajemennya khususnya manajemen ekosistem digital. Dan pendidikan lingkungan pendidikan inklusif. Yang tadi di atas tadi kayak sudah ada inklusif tadi apa namanya?
Di atas manajemen pendidikan inklusi dan berkelanjutan. Itu SDGs-nya. Sama ini dia lebih ngajarin apa ya, lingkungan. Tadi kan ada sarpras dan supportnya. Ini bagaimana ruang lingkup kepala sekolah manajemen ekosistem di situ digital dan inklusif. Jadi lebih ke apa ya Bu ya ngajarinya, ke menumbuhkan budaya sekolah yang manajemen budaya sekolah, budaya lingkup sekolah. Apa sih ganti nama mata kuliah apa sih ini? Manajemen ekosistem digital lingkungan pendidikan inklusif itu loh. Ya, maksudnya yang penting jangan sampai overlapping. Oh enggak Bu, dengan di pendidikan inklusi kan manajemen pendidikan inklusi itu beda, ada kebijakan, ada pembelajaran, ada ini. Nah ini lebih ke sistem. pengelolaan sekolah yang bukan Adiwiyata ya betul. Sebetulnya itu menurut saya umum saja, tidak usah ada inklusi. Jadi apa namanya Pak? Kalau bahasanya kan ekologi pendidikan itu. Ya ekologi. Ekologi dan ada ekosistem digital. Begini Bapak, masalahnya adalah kami ingin apa ya, requirement di luar itu minta inklusi. Bukan minta inklusi, artinya orang melihat kayak pendidikan korupsi tadi gitu loh. Jadi ada visi misi kita gitu yang terbawa dalam mata kuliah. Misalkan kita mau akreditasi internasional, apa nih yang dituju kayak gimana ya istilahnya? Biasanya mereka minta mata kuliah yang clearly jelas nih mata kuliahmu kamu ngajarin ini gitu. Oh iya iya. Itu aja sih sebenarnya pemikirannya. Tapi kalau ada yang takutnya kembali kepada umum-umum lagi, orang pasti tanya ini terlalu umum gitu. Iya, jadi Nggih. arahnya kan ke Adiwiyata ya. Nggih, ke Adiwiyata. Kemudian ekosistem digital itu Iya. yang pertama Adiwiyata, tapi dengan bahasa ekologi pendidikan atau apa, Nggih. apa, nanti tetap ekosistem digital betul. Cuma ini loh, lingkungan pendidikan inklusif ini yang ini sebenarnya adalah mata kuliah untuk achieve SDGs tadi, Pak. Ya, jadi apa yang disebut dengan lingkungan pendidikan saat ini yang di requirement oleh SDGs itu pendidikan inklusi. Itu hanya untuk ada bunyi SDGs-nya tadi itu. Itu dia minta apa namanya bunyinya tuh konkret gitu. Iya. Jadi misalnya pembentukan ekosistem tidak punya teorinya, ini kira-kira dimasukkan teori apa? Kalau di dalam sebenarnya kan ada teori terkait dengan pembentukan budaya sekolah. ya. Apa tidak perlu itu dimasukkan di situ? Kalau ini kan lebih ke digitalnya ya, tidak secara umum. Nggih. Kalau misalnya tidak Napa? dikuatkan dengan manajemen apa namanya, setting culture, school culture, itu nanti meleset dia. Tidak punya teori tapi kita paksakan untuk memahami tentang budaya digital. Oh iya. Kira-kira Kenapa misalkan? Untuk apa yang biasanya bisa budaya digital? budaya ini hanya istilahnya aja. Apa itu? Budaya dan ekosistem pendidikan. Istilah budaya ekosistem pendidikan. Yang membahas budaya dan ekosistem pendidikan. Untuk yang digital ya Pak, yang nggak punya landasan teorinya ya. Iya, Kajian budaya ilmunya. digital kan bagian dari bentuk budayanya. Iya, betul. Budaya digital, budaya akademik. Tapi kalau tidak ada Teorinya. teori tentang Sini kok. pembentukan budaya. sosial budaya dasar, pendidikan multikultural, Nah itu ada multikultural tadi sih. Terlalu jauh. sosiologi. Atau nggak apa-apa begitu. Kan budaya dari bagian dari Di konsol. Kena judul ya. budaya organisasi Budaya Oh, organisasi. ada. Nah, itu berarti langsung ya. nextnya itu bukan mata kuliah nextnya kan itu benar. Budaya organisasi kan dari umumnya Ada nggak budaya? sudah ada mata kuliah. Budaya. Ada. Budaya organisasi? Ada. Nah kalau ada udah masuk kan? Mana mas? Atas Pak. Ono guru. Hidup perilaku budaya. Oh iya sih. Perilaku budaya dan Masuk situ. Itu teorinya. Itu nggak usah ya berarti. Nggak usah yang digital dan inklusif tadi nggak usah. Saya pengen mengeluarkan SDGs-nya itu Iya, loh Pak. apa-apa. Berarti kan gininya saya masuk.
kalau tidak dibekali dengan budaya organisasi, Oh, di bawahnya. Itu lanjutan dari. Iya, iya. Ini kan prakteknya. Sudah berarti kan sudah ketemu teorinya. Bagaimana sekarang membuat lingkungan digital? Wujudnya Wiyata, sekolah Wiyata, berbasis digital kan gitu. Coba ilmu proyek itu. Masa. Oke, terus Budaya ini dan ekologi pendidikan Islam. Nah, bisa Terus, sistem dan untuk yang berikutnya manajemen perpustakaan dan laboratorium pendidikan. Karena yang kemarin cuma manajemen perpustakaan. Ternyata laboratorium itu juga ranahnya dari MPI juga untuk memanage lab. Kan ada profil di atas tadi Iya. tulisan yang labor. Terus Laboran. ini mungkin baru Pak Dekan, manajemen resiko dan mitigasi krisis lembaga pendidikan Islam. Kalau nggak Islam nggak apa-apa. Kepemimpinan. Kok nggak ada mata kepemimpinan? Ada. Kepemimpinan Apa masih ada Kontrol di bawahnya? ini Ada mas. manajemen dan kepemimpinan Pondok mau. perubahan. Kepemimpinan pendidikan misalnya gitu. Ya udah. belum. Itu asosiasi itu. Harus ada. Pasti mas. Artinya orang bermanajemen tanpa tahu kepemimpinan ya. Kemarin itu kan kita minta tolong Pantika ya. Pantika untuk apa nih yang belum? Karena saya bukan orang Mas, MPI. etika SKS-nya dalam biar enggak. Tapi ada perubahan. Nah, jadi biar bisa nambah. Jadi etika profesi nggak jadi? Jadi ya. Etika profesi MPI jadi ya. Oh jadi Jadi mbak. Merah ganti nama. Nggak apa-apa. Tadi cek Aku waktu nggak di sana. salah. Namanya Nggak usah di merah. Pendidikan tetap harus ada. Tambah kepemimpinan pendidikan. Oh berarti di sini iya. Betul. Di atasnya perilaku, Pak. Di atasnya perilaku. di atasnya perilaku. Berarti habisnya teori kan Pak? Ya. Asosiasi betul. Bawahnya perilaku, atasnya Pak? Di atasnya yaitu insertion. Sisi sebentar. Kepemimpinan ini bawahnya budaya, bawahnya perilaku ya. Tapi nek perilaku betul wajib. Yang kepemimpinan yang wajib. Kepemimpinan yang wajib. Oh berarti ini. Coba etika profesi gua Konten Etika profesi itu. Dihapus. Ya, Nah, diganti manajemen kepemimpinan. 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 Itu bukan jadi toh ketika profesi juga tidak mas. Enggak, saya masih mikir lagi. Kalau saya itu lebih baik kan diwadahi dulu. Nanti kan di SKS mulai dulu. Oh, ada. Pertanyaan yang tadi soalnya. Mana? Dek, bapak ada 140 sama. Kakean. Daripada kedua ada angel yang sepakati tinggal nanti yang satu dari mana yang kira-kira. Ya, benar. Nah, itu lebih kamu dulu kan lebih itu nanti kan balik itu enggak karena itu kan proses. Nah, insert. Tapi mau itu tandai aja ditandai. Insert cell. Enak. Row. Empty row. Atas. Empty row. Row. Empty row. Yes. Nah, oke. Jadi Nah, nanti hasilnya. jenenge apa tadi? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Pendidikan. Pendidikan. Itu bisa Pak Malik. Jadi bisa. Oh Sampai itu kan memang Sekarang asosiasi. bisa lebih enggak kalau MPO gitu PA. 3. Tiga. Nah, Berapa SKS, Pak? Kepemimpinan 2 aja. Tiga katanya. 3 nomor 2. ya yang dulu nanti kan 2. Yang dulu itu 3, yang terakhir 2. Oh yang Tapi terakhir. yang mau terserah. Oh, didelok Ini jumlahnya. kan ngajarkan awal juga aku. 148. Aman. Oke, menurut saya itu kan Maksimal berapa sih? Karena itu asosiasi di samping awal. Satu. Minimal 144. Minimal. Oh, kematifikasinya minimal dari yang maksimal. Harus. Mas, jangan aku ganti penganggaran. Penganggaran itu perencanaan. Aja pengangguran. Penganggaran. Manajemen itu. Ganti U tuh. Manajemen mutu udah Yang ada negeri belum tadi? ganti U. Apa ya? Pengangguran. Mas itu ada. Manajemen penjaminan mutu pendidikan. Ya, ya udah Pak. Yang masih ada di BPMI 5. Yang wajib ada itu satu sama gitu. Oke. Hanya namanya saja
disesuaikan. Sudah ada. Sudah ini manajemen Iya, penjaringan. satu S2 S3 tetap ada. Gitu. Cuma level namanya dan level kedalamannya mungkin yang Untuk Terus bawa mungkin. Lanjut, misal mana kok? Oke, ini manajemen risiko dan mitigasi krisis tadi yang terakhir. Apa bedanya risiko ambek mitigasi krisis kan podo? Di risiko itu mesti ada mitigasi di dalamnya. Ya, ini yang sudah sertifikasi. Jadi ada assessment, ada mitigasi. Ya itu biasanya dalam satu, Mbak. Oh, Iya ngerti maksud saya. Yang tadi menerangkan ini saya. Kemudian kan bertanya-tanya saya terangkan itu. Jadi ada assessment, ada mitigasi. Jadi kita memperjelas saja. Ini jadi manajemen risiko. Jadi itu You assess ya, and aja you do mitigasi. Karena itu sudah jadi di dalam bahasa. Manajemen risiko itu mesti mulai dari peta, memetakan risiko sampai memitigasinya. Jadi biar tidak mata kuliah terlalu panjang. Jadi mungkin mata manajemen risiko lembaga pendidikan Islam itu sudah akan mencakup semuanya. Gitu yang dibahas. manajemen risiko. Tidak perlu yang dan mitigasi krisis itu tidak perlu. Itu sudah otomatis di dalamnya. Untuk alur risiko itu mesti pertama itu dari mulai memetakan sampai memitigasi, kemudian sampai juga mengevaluasinya. Itu sudah satu alur yang harus dipahami di dalam manajemen risiko. Nanti takutnya malah cuman mapping sama mitigasi toh. Nanti di dalamnya padahal ada macam-macam. Ada evaluasi, ada bagaimana tindak lanjut, itu juga. bukan Terus sudah. Terus berikutnya SIM pendidikan. Nah, ini digital governance ini otomatisasi perkantoran pendidikan. Jadi langsung teori prakteknya jadi satu. SIM ini. Oke. Terus desain bisnis pelatihan dan Digital event. governance dan otomatisasi perkantoran. Jadi kalau yang tadi ya Bu ya saya jelaskan ya, itu ada gini. Kalau kita punya yang ini dia manajemen resiko dan krisis ya, itu dua hal yang berbeda. Resiko dan krisis itu beda. Dalam istilah ini ya manajemennya. Resiko itu kalau kita punya proposal and we have risk itu ada, tapi kita ada krisis nih. Yang itu tidak di planning. Jadi ada dua hal, risk dan resiko itu berbeda. Risk dan krisis itu berbeda. Jadi bukan krisis itu resiko bukan. Krisis itu kan perang misalkan. Itu krisis, tapi bukan resiko. Resiko itu yang banjir, misalkan oh iya nanti hujan. Oh iya nanti kemarau, itu krisis. Jadi ada dua hal yang berbeda dalam resiko dan krisis. Yang di sini itu adalah manajemen resiko. Ya, memang di dalamnya asesmen resiko, tapi bukan asesmen risk krisis. Gitu loh. Jadi banyak gini seperti sekolah. Ya. Sekolah SD kesulitan mencari murid karena jumlah anak kan berkurang. Ini kan juga risiko Pak sama. Kayak seperti itu juga. Bukan, beda. Bukan resiko itu Bu, Ini itu di krisis. Luar, kan di luar kemampuan sekolah. Iya. Jumlah orang ibu dan orang lainnya Betul. kan bukan misalnya sekolah. Bukan urusan tadi kita plan. Kita mengurus sekolah Iya. hidup gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Resiko dan krisis. Oh, itu harus disampaikan itu nanti. Nah, maka yang namanya manajemen resiko dan mitigasi krisis. Hanya krisis itu di luar kemampuan. Di luar kemampuan yang terplanning kita. Kalau mitigasi ya kita tahu nih akan ada resiko ini. Itu namanya mitigasi. Jadi ada manajemen. Sesudah kejadian ya. Kalau manajemen resiko sebelum, Iya. mitigasi sesudah. Bukan mitigasi. Ada bencana di luar kemampuan Buat kita. Seperti sekolah tidak mampu. Bagaimana? Memitigasi itu bukan mencegah tapi mengatasi dengan Seperti di Purwokerto ada sekolah yang SD ada anak Ini dua. Iya. kalau di sini perbandingannya ya, kalau di sini manajemen resiko itu timingnya sebelum kejadian. Kalau mitigasi krisis itu saat atau sesudah terjadi. Gitu, jadi lebih ke reaktif atau responsif. Ya, dan Nah, itu itu. beda Kalau ini. kondisi di manajemen resiko potensi atau ketidakpastian krisis sudah terjadi. Kan beda. Nah, Dua hal yang berbeda. Apa ya,
tadi itu ya. Iya, jadi ada kekurangan. ada yang resiko yang kita manajemen, tapi krisis yang kita mitigasi. Oke, kalau misalnya seperti itu. Jadi dua hal yang Tapi menurut lo beda ya, karena kan beda. Oh. Beda. Karena sekarang ini kan ada, nanti itu sangat penting. Terutama ada sekolah rakyat. Iya. Oh iya, betul. Terus yang sebelah kamu Oh, jadi saingannya lebih banyak gitu ya. Oh iya. betul. Sekali lagi ada apa ya swasta. Garuda sekarang ada. Nah iya, sekolah unggul Islam sekarang kan persaingannya sekolah Garuda. Iya, Garuda. Nah, Islamnya sekarang Garuda unggulan. kita sekolah unggulan harus menghadapi sekolah Garuda yang Oh. gratis gitu. Berarti itu mitigasi. yang itu tiba-tiba ada gitu. Iya. Berarti sudah ada. MBG gitu keracunan, memitigasi. Iya. Dia itu ya Karena operasi itu kan nggak boleh kelompok berbuka. Iya, betul. Itu kan gitu. Ya. Jadi bagaimana Oke. Tapi ngomong silakan. ya itu tadi dua mata Oke, sudah itu Ya. sudah. Disrupsi kan ini. betul. Ya tiba-tiba ada MBG. Tiba-tiba. Ya walaupun bukan krisis tapi itu kan suatu yang terjadi tiba-tiba. Digital governance sama otomatis. Nah ini yang punya mata kuliah monggo. Digital governance ini Yang otomatisasi itu kemarin memang di SMK itu kan ada mata kuliah otomatisasi perkantoran. Nggih. Karena kita jaga-jaga siapa tahu di antara alumni kita mengajar di SMK, SMK, betul, betul. Itu ada mata kuliah itu karena kita kalau ngajar seni itu ngajar apa? Selama ini yang sudah pengalaman kan mesti komputer, tapi Iya. kita kan bukan komputer. Betul. Tapi kalau ada Betul. otomatisasi perkantoran berarti kan mahasiswa kita walaupun di negeri mungkin sulit, tapi di swasta dia bisa ngajar. Cici. mata Leres. kuliah itu. Prof Imron waktu asosiasi kemarin dia bilang gitu ya. Kita bisa ngajar mata kuliah manajemen otomatisasi di SMK yang punya mata pelajaran Nah, di itu swasta. Yang digital governance itu yang apa, Pak? Yang itu di semuanya juga ada, digital governance juga ada di SMK, di SMK itu ada. Aplikasi apa? Digital Gov- governance itu. Governance itu kan pemerintahan ya, pemerintahan dalam artian pengelolaan. Governance itu kan pengelolaan kan. Tata kelola. Ada tata kelola digital. Nah, ya, itu contohnya. Satu contoh, alumni di sini tahun 2019 itu masuk di Pertanahan Nasional. Ada BPN. Nggih. Nah, katanya, musuh apa mas? Oh, Pak, menyediakan sertifikat yang lama-lama media mas Pak kan sertifikat. Get, gitu. Nah, contoh seperti itu. Mendigitalisasi governance. Nanti diajarinya maksudnya aplikasi. Technical. Aplikasi. Ini. Aplikasi seperti sekarang nikah harus masukkan aplikasi namanya. yang simpel itu digital governance itu salah satunya satu bu SIM. SIM. Dulu nggak ada online, sekarang offline. Nah itu kan sebenarnya digital governance. Jadi kayak memotong arus proses yang dulunya panjang manual, kita pakai yang ini. Nah, itu berarti ngajarinya membuat sistemnya atau kita bagaimana? kayak kalau digital governance itu yang ada existing sekarang seperti apa? Apakah bisa dipotong menjadi digital? Berarti bisa melebu. Bisa masukkan data, contoh sekarang ada izin membuat TPD. Sekarang kan harus ISO, online. oke. Masukkan data itu kan juga tidak gampang, karena butuh belajar itu. Jadi kayak Nah, ini contoh-contoh. Ya contoh-contoh kasus gitu. Nah, bedanya sama SIM itu. Oke, Nanti kalau gimana? kalau ini sekarang kalau digital governance dan otomatisasi perkantoran tadi adalah memotong itu tadi Governance-nya, Pak. governance-nya. Bukan app-nya. Tapi kalau sistem informasi manajemen hasil akhirnya adalah Berarti membuat aplikasi. Nah, SIM. kalau SIM itu bisa membuat aplikasi sampai pada tahapan pendukung keputusan. Dari data, dari aplikasi itu bisa. Nah, jadi kalau kita berbicara SIM pendidikan ini, contoh aplikasi yang dapat beasiswa itu kriterianya A, B, C, D, E, F, G. Nah, nanti ini ada bobotnya kan Bu. Nah itu nilai kita masukkan. Jadi dengan segitu banyak kita bisa langsung ranking. Yes. Jadi point of view-nya jadi untuk SIM ini membuat aplikasi. Membuat aplikasi. istilahnya. Kalau ini tahu
apanya digital governance, tahu governance tata kelolanya itu belum. Ini loh contoh-contoh. Ya. Aplikasi Black. Ya. Ini seperti ini, kamu nanti bisa bikin yang Ya, yang gimana yang lebih digital. pakai misalnya untuk les-lesan. Betul. Ya, betul. Nah, Ini dua mata kuliah ini itu dua-duanya itu ada di magang dan mereka harus bikin aplikasi. Dan yang kemarin ada beberapa aplikasi yang kalau tanda kutip di inspektorat itu yang bikin Yeah. yang Ulfa itu malah disuruh presentasi sama Iya. Terus desain bisnis dan desain pelatihan. bisnis, pelatihan dan edu event organizer. Saya ada mata kuliah event IO itu loh Bu dijadiin satu. Diklat dan EO. Ya, terus PKL, magang kependidikan tetap 4. Tapi nggak bisa lebih dari proposal, jadi desain bisnis. dulu ada mata kuliah Diklat dan EO. Diklat dan EO itu loh, ganti itu. Diklat dan EO. Oh, itu. desain bisnis pelatihan dan edu lah ini. Kenapa kok pakai nama dosen Pak? Yang lain kan biasanya manajemen. Oh, ya tinggal nanti aja Pak. Di sini Kalau dosen kan baru pada perencanaan. Ini manajemen pelatihan dan Dan kalau manajemen kan ada Oh. perencanaan. Nah, itu. Ya. bisa menurut saya kok bilang kan aja. Oke, Nah, wes. oke. Atau tetap manajemen diklat atau manajemen pelatihan lebih pas gitu. Oke. Bu, itu yang nomor 51 itu ya. Digital itu kan pengembangan dari yang natural. Artinya ekologi penataan sekolah itu bagaimana mengatur taman macam-macam dan sebagainya. Baru nanti digital. Jadi kalau bisa Ada duanya. Ya yang pertama tetap ekologi pendidikan secara umum dulu, baru digital. Oh. Dicari bahasa yang lebih. Cobain eko nama Pak? Kalau yang ekosistem pendidikan. Ekologi bukunya Banggat itu ekologi pendidikan. Jadi seperti bagaimana mendirikan sekolah jangan di dekat pasar dan pabrik. Itu aja jawab apa Mas? Hanya carikan bahasa aja. Ya, teologi pendidikan. Eko. Ekosistem pendidikan, sorry. Ya ekosistem. Nah, itu guys ekosistem Mas. Kalau nulis menaik. Jangan digitalnya nanti dulu dikurangi dulu. Digitalnya nanti setelahnya Pak. Oh, lingkungan pendidikan dan Manajemen ekologi dan ekosistem digital juga tidak apa-apa. Maksud saya bahasanya itu kalau bisa bahasa. Ya. Di bahasanya diganti redaksinya ya Pak. Semoga sih. Jangan cari istilah yang tepat. Pendidik. Ekoteologi. Ekologi. Jadi menciptakan kehidupan yang Pokoknya cari bahasa. Ya. Anu dulu di merah di kuning. Kuning aja, kuning. Namanya. Bu Ulfa kemarin pas PPMP kan ada itu ekoteologi. G ya kata ekologi. Ya, aku terjemahkan ini. Ya. Untuk terjemahkan G. Cuma kan presentasi kalau nggak enak aku nggak terlalu. Banyak melihat itu. G. di dunia ilmu kan belum ada ekologi Iya. gitu artinya. Nah, hanya dengan istilah, tapi lagi ekologi pendidikan sudah ada. Punya bangga itu ada. Terus dipikir Pak Sekjen kan. Data analisis itu masuk di mana Mas? apa? Data analisis itu masuk di mana? Itu manajemen data. Oh, ini. Kalau untuk manajemen data itu kita mainnya yang ini Pak, Excel full Pak. Nggak ada di mata kuliah. Skill terkait dengan data analisis. Data analisis. Mata kuliah Mata kuliah yang apa? itu kira-kira dititipkan di mana? Di metodologi penelitian 2, Manajemen data. manajemen Manajemen data. Terus nanti tambah sertifikasi kompetensi. Kalau digital transformation-nya SIM tadi kan SIM. digital ya. Digital juga. SIM sama satunya. Governance tadi. Governance tadi. Sebenarnya itu penting juga ya data analisis itu. Iya. Karena kan saya lihat juga yang di punyanya forum itu. Apa namanya? Job growth and decline dan gimana dari Oke. kan di antara yang diperlukan yang masih ritnya masih bagus ke depan itu kan Data misalnya analis. data analisis spesialis kan? Terus ada bicara tentang digital transformation spesialis. Oke. Artinya meskipun mata kuliah dengan seperti itu ya mohon tetap ada Ada data analis. skill itu di mata kuliah. Oh, ada. Nah, karena kenapa? Iya. Dengan nanti anak-anak itu Di- syukur-syukur ketika syukur-syukur
misalnya mata kuliah model mengikuti yang kayak di sini ketika ditanya orang kan, oh iya, nanti literasi itu orang data. Oh iya, nanti kita iya. coba masukin lagi. Ini di sini Pak. Bicara marketing aja. Nggih. Ini. Tambahin dulu. Nanti kita lihat. Ini yang Manajemen data analisis gitu ya. Bukan. Bahkan kalau di kita itu kan apa namanya, meskipun masih S1 ya, mungkin di S2-nya. Manajemen Hanya diperlukan di sini ternyata organisasional development spesialis itu termasuk rate yang tetap diperlukan sampai 2030. Nanti mungkin di S2-nya. Tapi kita kan masih menggunakan budaya organisasi kan. analis data. Kan kita yang kemarin data analis ya. Iya. Kalau sertifikat kita yang untuk anak-anak MP itu data analis kemarin. Iya, kompetensi kemarin. Untuk kita bekali. Jika tidak masuknya di mata kuliah. Selesai dulu. Tambahin aja dulu, nanti kita cari. Data analis. Data analisa. Cek nanti kita cari, kita konsultasikan lagi. Sudah? Mas? Sudah. Wis mari toh. Sudah, Oh, selesai. Udah mulai ya Peggy. Ini mata kuliah pilihan saja karena kemarin kan kita bikin 4 Bu. Karena kita nanti akan jadikan 2, maka ini akan dirombak lagi. Nah kan ada 2, berarti ada 2 apa itu? Pilihan tadi. Oh iya, profilnya 2. Nah, setiap ini berapa mata kuliah rencananya? Kalau untuk pilihan. Kalau pilihan Gaya sama. 8 SKS. Ada aturan Nanti itu empat, ada empat. masalah. Berapa? Jadi pilihan itu sebenarnya kan mengarah kepada profesional. Dia itu misalnya ketika menjadi konsultan, maka dia harus profesional di bidang konsultan itu. Iya, ada aturan berapa SKS nggak? Sebenarnya itu 10. 10. Minimal 10 untuk dikatakan sebagai Kan itu diambil di semester 7 Tujuh. Iya, monggo. Ambil 10 SKS. 10. Ini perkuliahannya 12. kita mau Enggak, 1 kan sudah di mata kuliah tadi atas. Oh, beda Gitu, Pak, itu ya? pilihan. Enggak, pilihannya sendiri itu 10. Iya. 10 SKS ya, Pak? 10 SKS. Gitu ya. Berarti 4 mata kuliah. 4 Ya? mata kuliah. 4 mata kuliah. Iya. Kurang lebih 4 Ini ada 4. Jadi tinggal 2 profil aja Mas. Tadi Iya, profilnya iya. kan 2 toh. Satunya edupreneur, satunya yang Penata laksana. Penata laksana. Nah, itu tadi. Tapi kan walaupun cuma 2, tapi jenengan yang 2 tadi jenengan masukkan ke 1. Iya. Berarti yang penata Tapi laksana kan itu itu ya, penata laksana itu ya nggak usah dikasih Mata kuliah pilihan. Karena itu profil utama dia. Iya. Oh. Banyak edubrand itu yang belum perlu dikasih mata kuliah. Pilihan. Tapi pilihannya kan harus 2. Iya. Kalau 1 nggak ada pilihan. Nah, iya, namanya nggak ada pilihan. Dia nggak milih, ya wajib. Oh, kayaknya harus tetap ada deh. Iya, ini makanya. Itu edupreneur itu saat mulai ngelola ya. Ini saya menganukan ya. Ini Boleh enggak? Ini isol aja ya. Isol aja. Itu untuk di materi ini akuntansi dan investasi digital. Oh, boleh. Itu biar anak-anak biar bisa tahu font terkait misalnya investasi dia mau ngambil saham seperti apa, forex itu seperti apa. Itu kan juga terkait Entrepreneurship, untuk entrepreneurship. cari uang, ya. Oh kan, entrepreneur apa itu kan tugasnya dia bukan untuk nyari uang ya. Termasuk di sekolahan itu juga sudah banyak yang kemudian uang nganggurnya itu kemudian diputar Oke. ke investasi seperti itu. Apa nama mata kuliah, Bu? Akuntansi dan investasi digital. Oke. Itu nanti kita ajarin untuk aplikasi akuntansi software accounting langsung yang bisa supaya kalau dia punya usaha sendiri dia bisa nyusun laporan keuangan sendiri langsung ini aplikatif sama investasi. Nah jadi Dan investasi digital. investasi digital. Manajemen keuangan rumah tangga lah. Manajemen keuangan rumah tangga. Nanti diajalin ternyata rumah tangganya juga. Ini nanti juga bisa, misalnya kalau dia mau bikin software digital terkait accounting dan investasi ini, itu juga bisa. Kalau misalnya lembaga pelatihan itu loh yang banyak,
Nah, itu kan termasuk lembaga pendidikan yang non formal tadi kan? Ya, betul. Termasuk lembaga pelatihan itu banyak ya sekarang yang sertifikasi Iya, iya, itu. iya. Sama nih loh kakak jadi biro. Sajane yo. Tapi Saya sudah beli Bitcoin. Sudah turun. nggak ada ininya blas. Makanya Bu, anak-anak diajari biar paham. Biar paham supaya mata uang digital. Ya, mata uang digital. Nggak apa-apa, nanti di situ di investasi digital itu kan macam-macam di situ. Mata kuliah pilihan itu Forex, untuk itu mendukung keprofesional atau mendukung CPL 1 misalkan judol biar tidak judol biar ini tuh nggak bisa ya. Jadi wawasan digitalisasi finansial gitu kan itu nggak bisa ya Pak. Ya, itu kita masih kegiatan dari sisi syariahnya. Ke profesi tambah. Itu yang Bukan untuk CPL tadi saja. saja. Memang itu Andai kata kan kurang aman. apa literasi keuangan digital. Nah sekarang itu kan mulai agak digusur istilah-istilah BKI itu dengan istilah-istilah kredensial itu. Jadi kalau misalnya dengan masukan ini, misalnya teknologi itu bagian dari kredensial. Dengan menyelesaikan mata kuliah ini maka dianggap dia punya kompetensi untuk menjadi praktisi di dunia. Oh iya. Nah yang ini kalau sekarang kan dengan dikasihkan oleh kita kan sebagai perguruan tinggi. Itu kalau bisa ini nanti akan diikutkan kepada kelompok-kelompok pelatihan itu. Oke. Gitu. Jadi bukan kita yang mengajar lagi. Betul, tapi Yang, didistribusikan pelatihan itu lembaga pelatihan yang bersertifikasi ya. Oh berarti diajari teorinya, nanti kalau untuk sertifikasi, ayo sertifikasi ya. Nah, makanya itu kan bisa setidaknya kan sudah ada. Iya. hanya kemudian sertifikasinya kan harus mengikuti keberadaan lembaga sertifikasi. Ya. Ada nggak edupreneur itu ada nggak? Kita carikan berarti yang ini nanti untuk itu. Kalau ada itu bisa dikasihkan mereka dengan mengikuti pelatihan itu maka dia akan Lusut mata kuliah itu. Bisa Oke. ngambil atau ngambil di sini. Iya, bisa di sini. Terserah gitu. RPL ya namanya. RPL. Nah, MBKM tadi lah. Itulah, konversi lah. konversi. Kalau dulu istilahnya MBKM. Ini kalau yang jelas ini Pak dengan pemasaran digital dan manajemen ini digital marketing Nah, misalnya kalau anak sudah punya ini maka dia bisa ikut mata kuliah ini. langsung konversi. Langsung konversi. Oke. Itu kalau lebih enak. Sertifikasi itu. Iya. CRM. Betul. Nah, itu nanti kita cari yang mata kuliah pilihannya yang ada sertifikasi lembaga lain. Udah? 148. Tapi kayak Oke. larang melok sertifikasi bayar soalnya ini gratis ada. Tapi kan di sini nggak dapat sertifikasi, hanya dapat transkrip nilai saja. Alhamdulillah. Dia ini kan ada sertifikatnya kalau dia ikut di luar. Ya, Ya. benar. Maka dia beli. Ada plus nilai plus. Ya kan nggak perlu ikut kuliah langsung otomatis nilainya. Ya, bayar 300 mari sak semester. 500 G kemarin kami dapat harga 300 karena pesertanya minimal 100. Oh iya itu. Nggih. Biasa kan 700. G 700 itu. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Monggo. Ini akan kami tindak lanjuti dan segera untuk kami konsultasikan dengan asesor luar, bukan asesor luar. 148 ya. Nggih. 148G. Ini dengan catatan 12 SKS Pak untuk mata kuliah pilihan. 4. 148. Cukup lah. Punter ini kayak mata kuliah ini memakai. Iya. Barang. Kotor. Berapa SKS? 148. Itu yang 12 Mata Kalau kuliah dengan mata pilihan. kuliah kalian 10 tadi katanya. Maksimal berapa? 10 aja, biar 146 cuma. Maksimal bebas. Kalau dulu kan 20 Pak. Zaman sekarang Mas. ini 20. Kalau 10 Katolik 4 mata kuliah, jadi 33, 22. Oh, minimal. Saya 1 mata Jadi kuliah. mahasiswa tidak terlalu banyak SKS. 146. saya di mana? Bisa 4 Pak. Minimal. Iya, 144 Satu minimal. empat. Tetap Minimal 144. Terus biar 3 Tapi untuk kakek Iya, betul. 146 Pak. biar tidak terlalu banyak. Tambah 2. Nggih. ada yang melakukan riset
Cuman kita begini Bapak Ibu, kita akan mencoba mematok tidak lebih dari 150. Sehingga kita berharap anak-anak itu secara sistemik dan menjadi budaya mereka jangan sampai kuliah lebih dari semester 8. Kita coba rancang itu termasuk infrastruktur regulasi juga kita buat aturan yang semestinya. Misalnya Pak bimbingannya harus sekian kali supaya apa? Supaya nanti mereka tidak lebih dari semester 8. Jadi kita tidak melakukan pembiaran anak-anak melebihi dari semester 8. Tapi semester 7 jangan lulus kok. Sakit. Kalau semester 2 kita akan ngomong. Juga dicanangkan ada syukur semester lulus. Karena satu harus mengikuti. Makanya saya mohon pada teman-teman terutama fast track saling berhubungan. Itu saya lulus sisi lulus yang lulus. Fast track. Ya itu kan pertama kan ada ulangan dan Termasuk kemarin itu Pak Inan, Pak WD2 ada salah satu dosen MPI yang selalu menjadi perbincangan setiap semester terkait dengan penilaian yang kadang-kadang bukan kita mempermudah nilai ya, tapi Uang. nampaknya terlalu ekstrim tanpa ada sebuah diskusi ya. Maksud diskusi itu kok ya mudahnya hampir semuanya misalnya C gitu kan ya mudahnya hampir tidak ada yang Telat ngupload kan nilainya balik. Boten. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi dia untuk tidak meluluskan mahasiswanya. Kan lucu. Jangan sampai itu bukan karena alasan yang kayak gitu. Nggih. Tapi betul-betul alasan yang Akademik. logis bahwa anak itu layak dapat A. Jangan ingin didengar sebagai dosennya. LB Pak LB. Dosennya Pak Fahim LB. Kan ada loh yang ingin diajak. LB kan enak tambahan, malah sampai sudah. Kita dosen tetap udah banyak. Maksud saya sebagai Tahu kan senyum saya LB? Kenapa LB pakai senyum? saya sebagai pimpinan fakultas Nggih. kalau memang sudah betul maka solusinya adalah diberikan peringatan agar tidak mengganggu proses dan lain-lain. Nggih. Pak Mul itu kan orang ini luar biasa kok. Kalau menilai orang itu. Nah itu kok hampir saya tanya Pak, misalnya saya anak buahnya 5 ya Pak, dosen walinya anak buahnya 5 semuanya D. Saya tanya yang dapat A itu siapa? Tidak ada Pak, hampir tidak ada dapat A itu. Nah ini kan sebenarnya kan kayaknya nggak mungkin gitu. Apalagi mata kuliahnya kan mata kuliah dasar. Sebenarnya kami sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dalam artian kenapa nggih ya kita kalau ada kegiatan kita libatkan supaya saya juga ngomongnya lebih enak untuk masalah itu. Tapi kelihatannya memang kalau diketok aja nih aku kangen semester sama dia ini. itu mungkin kan tambah kecil ya. Kenapa? Tambah kecil kan enak. Maksud saya kan solusi. Kok langsung Ya maksud saya itu kan ditinggal. Kamu ini senior. Gitu loh maksudnya. ditimkan. Presentasi begitu. Tim Ditinggal. DJ. SKS atau aturan aja ditinggal. Ke Pak Wali atau apa gitu loh. Jadi nanti terlindungi. Aku tuh cara kalau dia juga cara begitu. Nah kamu sing ngarang-ngarang mah mau ya tadi mau semua kan terutama sebenarnya lumayan jelas. Nggih, insyaallah nanti kita coba. Nanti usahanya saya kan enggak bisa. Nggih. Pasca tesis kan Ya betul, ya nggak bisa tesis. Makanya kalau sudah gitu, tak kalau saya ngomongin sulit-sulit jangan coba deh, nggak bisa buang maksud saya. Kita beli nggak buang. Nah, kalau lu mau nggak beda ya. Tidak ada cara. Maksud saya itu kan solusi maksud saya. Kan jadi kan maksud nggak mungkin itu itu kan yang jawab kan. Lek tim teaching bayarnya piye LB? Dibagi Iya, nanti nggak caranya kan sama kelas dua kan, biar dia satu. Oh. Gitu. Tapi mana ya tipe-nya Teaching separuh. Jadi terus ikut pimpinan. Kemarin juga ada yang bimbingan skripsi yang sangat sulit ditemui senior. Akhirnya terselesaikan sendiri Pak. Karena apa? Ismatnya kosong. Nah, begitu tahu ismatnya kosong karena dia tidak menguji skripsi, semua bimbingan dia panggil, dia ujikan semua dan tidak dibimbing. Dan bagus skripsinya, bagus sekali. Kita yang pusing.
Dia panik sendiri ketika diminta, anak-anak tuh sampai nangis, Bu gimana nih kalau saya nggak mungkin ganti bimbing skripsi. Makanya kemarin saya masih kasih masukan ke Pak Komisi 1 masih merancang pedoman. Dibuatkan satu klausul bahwa ketika kemudian ada deadlock itu tadi ada perilaku yang merugikan kemaslahatan baik pribadi maupun itu bisa ditekel oleh prodi atau dekan. Kayak gitu enak Bapak. Kita tidak dalam kata like and dislike, tapi memang banyak orang ya untuk anak kita itu nggak sampai budir loh ya. Ada yang saya tiba pulang. Itu kan kasihan Pulang ke sana Sulawesi Bapak. Melayani orang dulu datang ke sini jauh. Belum pulang. Pas kembali kita janjikan Iya. kan jawab Prodi. Tadi tuh dalam diam kan. ada kendala di situ, ada pemain hukum yang betul. Ya itu tadi terselesaikan gara-gara ndelok ismate kok kosong deh. Itu sudah selesai Pak. Waktu kita haji bukan pada pelabuhan. Sudah kita itu termasuk prosedurnya. Proses pengajuannya harus seperti apa, berapa kali bulan dia tidak ketemu. Bahkan kalau nggak salah punya begini, dalam 1 bulan anak itu tidak bisa bertemu dengan dosen, maka boleh diajukan pergantian pembimbing. Mahasiswanya sih enggak ngerti. Ya kok kan arek-arek semester 8 yo. Mau gak lulus kan seakan, Mbak. Arek 5 lah, adewe kedadapan dhewe. Ada aturan yang tidak sepihak. Tapi kan itu kalau mahasiswa sendiri Pak, kan 1-2 anak lah ini kalau pembimbingnya